Bab 641 Pertempuran Iblis. Kekaisaran Naga Hitam, Kota Batu Pasir. Kota Batu Pasir menduduki perbatasan selatan Kekaisaran Naga Hitam dan merupakan kota terdekat dengan Kerajaan Bintang Bulan. Sayangnya, kekuatan kegelapan menguasai kota ini, jadi pemain biasa tidak bisa menjelajah di sini. Hanya pemain yang telah bergabung dengan kekuatan kegelapan yang bisa memasuki kota dengan aman. Kekuatan kegelapan menguasai sangat sedikit kota, begitu banyak persekutuan gelap berbasis di kota Sandstone. Di antara mereka, Dark Guild yang paling kuat adalah The Million Ghosts. Orang bisa mengatakan bahwa The Million Ghosts adalah penguasa mutlak kota Sandstone. Tim Toussaint Mille dikalahkan? Mustahil. Kami mengirim 12 anggota inti untuk membantu mereka. Dengan kekuatan karavan independen yang melakukan perjalanan antara Starfall City dan Copper Mountain City, bagaimana mungkin mereka bisa kalah? Petik 2. Di dalam aula konferensi The Million Ghosts, eselon atas Dark Guild terperangah ketika mereka menerima berita tentang kekalahan Thunder Mille Bear. Dark Guild berbeda dari guild biasa. Anggota mereka mengandalkan kekuatan untuk meningkatkan posisi mereka di dalam persekutuan. Sementara itu, setiap orang yang menjadi anggota inti adalah ahli yang telah berjuang ratusan dan ribuan anggota persekutuan untuk sampai ke sana. Hanya ada sedikit lebih dari 100 anggota inti di The Million Ghosts. Jika anggota inti ini adalah anggota dari salah satu persekutuan besar biasa, semua orang akan dengan mudah menjadi salah satu dari beberapa ahli teratas dalam persekutuan. Namun, dari 12 anggota inti yang mereka kirim, tidak ada satupun yang berhasil kembali hidup-hidup. Itu tak terbayangkan. Apa yang dikatakan 12 yang mati? Pria paruh baya, yang menduduki kursi ketua persekutuan, bertanya. Pria paruh baya ini memiliki mata gelap, tubuh kokoh, kulit perunggu, dan wajah pahat. Ketika pria ini berbicara, aula konferensi segera terdiam. Tidak ada yang berani bertindak sombong di depan pria ini. Pria ini adalah pemimpin persatuan The Million Ghosts, Lifestealer. Dia juga karakter yang mengintimidasi yang oleh berbagai guild besar di Black Dragon Emperor dijuluki Pertempuran Iblis. Di dalam guild biasa, posisi guild leader hanyalah simbol status, bukan simbol kekuatan. Ini berlaku untuk sebagian besar guild di domain God. Namun, untuk Dark Guild, posisi guild leader adalah simbol status dan kekuatan. Fakta bahwa Lifestealer telah menjadi pemimpin persekutuan Million Ghosts membuktikan bahwa kekuatannya peringkat nomor 1 di seluruh persekutuan. Karena kehadiran Lifestealer di The Million Ghosts, berbagai guild besar di beberapa kota terdekat sama sekali tidak memprovokasi The Million Ghosts. Bahkan persekutuan yang memerintah Bronze Mountain City, Gereja Perang Suci, ditangguhkan ke The Million Ghosts. Gereja Suci Perang adalah persekutuan kelas 2 dengan kontrol atas 5 kota. Itu adalah guild kelas 2 tingkat atas yang memiliki lebih dari 300.000 anggota. Persekutuan juga memiliki 2 ahli yang memberi peringkat pada daftar pakar domain dewa. Namun, persekutuan seperti itu masih memungkinkan The Million Ghosts untuk mengelola rute perdagangan ke kerajaan Star Moon secara bebas. Ini semua karena Battle Demon Lifestealer. Lawan mereka mengenakan jubah, jadi mereka tidak melihat siapa yang mereka lawan. Namun, dilihat dari nada musuh, tampaknya mereka memandang rendah The Million Ghosts. Mereka bahkan memperingatkan kami untuk tidak menyentuh rute perdagangan. Petik 2. Mereka menganggap kita terlalu enteng. Pemimpin persekutuan, biarkan aku memimpin beberapa pria dan memburu bajingan itu. Jika kita tidak melakukan apa-apa tentang ini, reputasi yang dibangun oleh guild kita akan hancur. Petik 2. Pemimpin persekutuan, aku akan pergi juga. Guild besar di dekatnya seharusnya sudah mengetahui hal ini sekarang. Gereja Suci juga akan mengawasi. Jika kita menunjukkan kepada mereka apa konsekuensi dari mengacaukan kita, Gereja Suci tidak akan berani mempertimbangkan berlomba-lomba untuk mendominasi. Petik 2. Para tetua di aula konferensi mulai melangkah. Satu demi satu, semua ingin mengajar mereka yang berani memberi pelajaran pada The Million Ghosts. Tampaknya reputasi guild kita tidak seterkenal seharusnya, untuk berpikir bahwa bahkan orang-orang dari kerajaan Star Moon berani memprovokasi kita. Namun, tidak perlu cemas. Karena mereka telah melakukan hal seperti itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kepercayaan diri dan latar belakang tertentu.
Mintalah anggota kami ditempatkan di Starfall City menyelidiki masalah ini. Begitu kita tahu dengan siapa kita berurusan, kita akan memberi mereka rasa neraka, Lifesteller mengungkapkan senyum jahat. Melihat senyum di wajah Lifesteller, semua orang tanpa sadar bergidik. Kembali ketika persekutuan kelas 3, Divine Flurry, telah memprovokasi persekutuan mereka, pemimpin persekutuan mereka telah mengungkapkan senyum yang tepat ini. 4 hari setelah insiden awal, setiap anggota inti Divine Flurry meninggal lebih dari selusin kali, dan persekutuan dibubarkan sebagai hasilnya. Sekarang Lifesteller memakai senyum ini sekali lagi, Starfall City kemungkinan besar akan jatuh ke dalam kekacauan. Sementara itu, di dalam kuil di hutan hebat Soria, menyaksikan Thunderwolves HP dengan cepat mendekati 10%, ketegangan meningkat di pesta itu. Ini adalah momen penting untuk menangkap serigala guntur, dan kesalahan apapun bisa menyia-nyiakan semua upaya mereka sebelumnya. Tiba-tiba, Si Feng mengendalikan roh pisau jahat untuk meninggalkan daerah banjir. Sementara itu, Fire Dance dan yang lainnya berlari menuju Thunderwolf, masing-masing memegang Hunting Scroll. 12%, 11%, 10%, mulai. Si Feng segera memikat serigala guntur keluar dari daerah banjir, HP Lord berhenti tepat 10%. Setelah mencapai posisinya, Fire Dance melantunkan ayat terakhir mantra dan mengaktifkan gulir berburu. Siu. Rantai gelap gulita muncul dari Hunting Scroll dan mengikat salah satu kaki belakang Thunderwolf. Sementara itu, Fire Dance menempelkan gulungan itu di tanah. Tujuan gulir berburu adalah untuk menjebak binatang buas yang ditargetkan. Namun, efeknya hanya bertahan 1 menit. Pada saat yang sama, semua orang di dalam party juga mengaktifkan scrolls berburu mereka, mengikat keempat anggota guntur serigala dan mencegah binatang iblis bergerak. Awo, serigala guntur melolong marah. Tiba-tiba, awan gelap pekat mengembun di atas pertarungan, melepaskan sambaran cahaya biru ke arah gulungan berburu yang tertempel. Bereaksi dengan cepat, Fire Dance mengaktifkan Wind Steps, memanfaatkan kekebalan skill yang hampir 1 detik untuk memblokir serangan kilat yang akan datang. Namun, meskipun dia selamat dari serangan itu, gulir perburuan dilenyapkan. Lanjutkan menggunakan scrolls berburu. Jangan biarkan itu pergi, apapun yang terjadi. Si Feng juga mengambil cage bintang 5 dari tasnya dan menyerbu Thunderwolf. Aspek kunci kedua ketika menangkap seekor binatang adalah pengaturan waktu. Kandang membutuhkan waktu untuk mengaktifkan. Selama periode ini, target tidak boleh luput dari jangkauan kandang. Jika tidak, tangkapan akan gagal, menjadikan kandang tidak berguna. Fire Dance dan yang lainnya mengerti apa yang harus mereka lakukan. Mereka mengambil lebih banyak scrolls berburu dari tas mereka dan mengaktifkannya. Sementara itu, serigala guntur terus menghancurkan hunting scrolls yang ditempelkan dalam kemarahan. Pada saat ini, Si Feng menemukan peluang ketika dia tiba-tiba melompat ke udara, melompat di atas guntur serigala dan mengaktifkan cage. Memperbaiki kandang ke lokasi tertentu diperlukan sekitar 2 detik penuh. Namun, kandang cage bintang 5 tidak besar. Awo, serigala guntur melepaskan lolongan marah. Tiba-tiba, lebih banyak awan gelap terkumpul di langit, kilat juga meningkat jumlahnya. Segera, 2 dari 5 gulungan berburu yang ditempelkan dihancurkan. Serigala guntur kemudian melakukan lompatan miring, melarikan diri dari kandang cage tepat pada waktunya. Tangkapan gagal. Setelah itu, Fire Dance dan yang lainnya buru-buru menggunakan lebih banyak scrolls berburu untuk menjabarkan binatang iblis. Namun, upaya penangkapan kedua Feng Feng juga gagal. Sementara itu, Si Feng hanya memiliki 2 kandang bintang 5 yang tersisa. Dengan kata lain, dia hanya memiliki 2 peluang untuk menangkap Thunderwolf yang tersisa. Seperti yang diharapkan dari Gunung Langka bintang 5. Ini benar-benar hidup. Ini adalah pertama kalinya Si Feng berusaha untuk menangkap Gunung Bintang 5 di kedua kehidupan. Serigala guntur jauh lebih sulit ditangkap daripada yang dia duga. Namun, Si Feng bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Untuk upaya ketiga, ia mengaktifkan salah satu skill Abyssal Blade, Abyssal Curse, mencegah semua target dalam radius 30 yard bergerak selama 5 detik. Meskipun Thunderwolf adalah Lord level 50, skill masih akan sedikit mempengaruhi itu. Tiba-tiba,
gerakan Thunder Wolf tampak melambat. Si Feng kemudian mengaktifkan Heavenly Dragon's Power dan menggunakan ledakan api guntur di binatang iblis. Minus 8679. Meskipun kerusakannya dapat diabaikan, ledakan api guntur memiliki efek pengurangan kecepatan gerakan. Akibatnya, kecepatan Thunder Wolf turun lebih jauh. Gunakan Scrolls berburu cepat. Si Feng berteriak cemas. Mendengar perintah Si Feng, Fire Dance dan yang lainnya mengaktifkan Scrolls berburu mereka. Kali ini, 5 rantai secara bersamaan mengikat Thunder Wolf. Masih tidak puas, Si Feng mengaktifkan Abyssal Bin juga. 9 rantai tiba-tiba tumbuh dari tanah, mengunci serigala guntur di tempatnya. Namun, terlepas dari banyak pembatasan, rantai mulai pecah, satu demi satu. Si Feng mulai mengatur kandang ke posisi sekali lagi. Sejenak, semua orang lupa bernapas. Hanya untuk menahan serigala guntur di posisi, mereka telah menggunakan lebih dari 60 gulungan berburu. Setiap orang hanya memiliki beberapa scrolls berburu yang tersisa. Waktu penyaluran catch perlahan menurun. 2 detik, 1 detik, kamu pergi, Si Feng meraung. Segera, sangkar baja besar jatuh dari langit, menjebak guntur serigala di dalam. Babak 642 pembentukan Legiun Dewa Gelap. Serigala guntur berjuang mati-matian di dalam cage, berulang kali membanting tubuhnya ke jeruji baja. Penjara bintang 5 bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Melihat adegan ini, Si Feng buru-buru melantunkan mantra. Pada saat berikutnya, rune ajaib yang diukir ke dalam sangkar bersinar. Kandang itu sendiri kemudian mulai menyusut, hanya berhenti ketika sedang meremas guntur serigala. Pada titik ini, guntur serigala tidak lagi memiliki ruang untuk menghasilkan momentum yang cukup untuk muatan yang kuat. Memang sulit untuk menangkap binatang iblis. Aqua Rose melirik sekilas ke banyak kawah kecil di sekitarnya, setelah serangan guntur wolf pada jangkar rantai yang mengikatnya. Untungnya, beberapa dari mereka berhasil bereaksi dan menghindari serangan kilat Tuhan dengan cepat, memungkinkan mereka untuk menangkap serigala guntur tanpa ada korban jiwa. Mari kita bersiap-siap untuk pergi, Si Feng melihat pada saat itu. Mereka memotong hal-hal baik-baik saja, Lion King yang bersayap emas akan segera kembali. Dia kemudian mengambil banyak gulungan ruang penyimpanan dari tasnya. Meskipun mereka telah menangkap serigala guntur, kerangka besar iblis base tingginya lebih dari 3 meter. Selain itu, ada kandang baja besar. Mengangkut serigala guntur keluar dari tempat ini akan sangat merepotkan. Mereka akan membutuhkan banyak pemain dengan kekuatan tinggi hanya untuk mengangkat Cage dan Thunder Wolf. Dan bahkan jika mereka berhasil mengangkat mereka, kecepatan gerakan mereka akan berkurang secara signifikan. Mereka juga akan menghadapi banyak bahaya saat membawa binatang iblis. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus mereka buang untuk membawa serigala guntur kembali ke White River City? Karenanya, gulungan ruang penyimpanan tersedia untuk dibeli di Domain God. Gulungan ini dapat digunakan untuk menyimpan barang-barang besar. Tidak hanya serigala guntur besar, tetapi juga makhluk hidup. Si Feng harus menggunakan total 20 gulungan ruang penyimpanan untuk menyesuaikan guntur serigala ke dalam ruang tasnya. Serigala guntur langsung mengambil 20 slot di sana. Namun, durasi gulungan ruang penyimpanan tidak terbatas. Mereka hanya bisa digunakan untuk menyimpan barang hingga setengah jam. Setelah itu, semua orang menggunakan Return Scrolls dan berangkat dari kuil. Kota Sungai Putih, kediaman persekutuan Zero Wing. Setelah Aqua Rose dan yang lainnya pergi beristirahat, Si Feng pergi ke gudang di dalam persekutuan kediaman sendirian. Dia kemudian menempatkan guntur serigala di dalam gudang, serta mengeluarkan beberapa kristal ajaib dari tasnya dan memasukkannya ke dalam gerbang serigala guntur. Binatang iblis berbeda dari binatang buas. Sumber utama makanan mereka adalah kristal ajaib. Hanya satu kristal yang bisa mempertahankan binatang iblis untuk waktu yang lama. Sekarang setelah aku mendapatkan gunung langka, selanjutnya akan membangun sebuah kandang. Ketika Si Feng memandang guntur serigala yang ganas, dia semakin bersemangat untuk membangun kandang sesegera mungkin. Hanya setelah dia memiliki stabil, dia bisa mulai menjinakkan guntur serigala. Binatang iblis jauh lebih sulit dijinakkan daripada binatang buas. Selain itu, semakin tinggi peringkat bintang makhluk, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya lembut.
Penjinakan lengkap dari serigala guntur akan membutuhkan setidaknya 10 hingga 15 hari. Jika dia bisa menyelesaikan stable bahkan sehari lebih cepat, dia mungkin bisa meminta Thunder Wolf dilatih pada saat anggota inti persekutuan mencapai level 40. Jika dia bisa memasangkan setiap anggota inti dengan Thunder Base, kekuatan tempur mereka akan melonjak melalui atap. Hanya saja, terlalu banyak bahan yang dibutuhkan untuk membangun sebuah stabil. Stable berbeda dari struktur lain di dalam Guild Residence, yang hanya membutuhkan uang untuk membangun. Selain itu, banyak bahan yang diperlukan untuk suatu stabil hanya dapat diperoleh dari ruang bawah tanah tim skala besar. Aku perlu mempercepat sedikit. Si Feng kemudian berpikir tentang membentuk Legiun Dewa Kegelapan. Apakah itu koleksi bahan untuk stabil atau untuk pengembangan masa depan firma perdagangan cahaya? Dia perlu membentuk Legiun Dewa Kegelapan yang kuat segera. Si Feng sudah mengalami proses pengembangan domain dewa sebelumnya, jadi dia tahu betul bahwa ketika pemain mencapai tingkat yang lebih tinggi, pertempuran antar pemain akan terjadi lebih sering, perang guild juga akan tumbuh semakin kuat. Jika sebuah persekutuan tidak memiliki pasukan yang tangguh yang bisa berfungsi sebagai pencegahan, kata persekutuan akan terlibat dalam banyak perang di masa depan. Setelah itu, Si Feng menginstruksikan Aqua Rose untuk memilih sekitar 300 elit untuk membentuk Legiun Dewa Gelap. Sementara itu, peralatan yang disediakan untuk anggota Legiun akan lebih rendah hanya dari kekuatan utama Zero Wing. Tak lama setelah Si Feng mulai membangun Legiun Dewa Kegelapan, berita tentang hal ini menyebar seperti api ke seluruh kota Sungai Putih. Perkembangan itu segera menarik perhatian banyak guild di kota. Namun, yang paling memperhatikan masalah ini adalah masih pemain independen. Pada titik ini, Zero Wing bukan lagi persekutuan kecil seperti dulu. Tidak hanya memiliki lebih dari 100.000 anggota, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membersihkan reruntuhan mode neraka dari Dewa Gagak. Apakah itu menggerinda monster atau melakukan pencarian di ladang, tidak satupun guild yang berani melakukan apapun kepada anggota Zero Wing di wilayah kota Sungai Putih. Situasi ini telah membuat banyak pemain independen iri dengan anggota Zero Wing. Pada tahap ini game besar sudah menduduki semua peta sumber daya tinggi yang tersedia. Sebagai pemain independen, bahkan ketika mereka keluar melakukan pencarian tingkat tinggi, ada kemungkinan bahwa pemain guild akan menargetkan dan membunuh mereka. Akibatnya, menaikkan level dan meningkatkan peralatan menjadi sangat sulit bagi mereka. Oleh karena itu, banyak pemain independen mempertimbangkan bergabung dengan persekutuan yang kuat. Sementara itu, Zero Wing saat ini membentuk Legion Dewa Gelap. Selain itu, para anggota Legiun menerima perawatan yang lebih rendah dari kekuatan utama persekutuan. Harus diketahui bahwa, sementara setiap guild memiliki banyak tim biasa di tengah-tengahnya, hanya akan ada satu kekuatan utama. Formasi Legiun Zero Wing setara dengan membangun kekuatan utama kedua. Situasi ini menggoda banyak pemain independen untuk bergabung dengan Zero Wing. Untuk sementara waktu, jumlah pemain yang mencoba memasuki Zero Wing melonjak sekali lagi. Si Feng menghabiskan 2 hari penuh dengan hati-hati memilih anggota Legiun Dewa Gelap. Bagaimanapun, jumlah orang yang bisa dia gunakan dengan cahaya kegelapan terbatas. Meskipun dia bisa mengambil kembali kekuatan kegelapan yang dia berikan, dia masih memilih untuk tidak memamerkannya. Sementara itu, selama periode ini, Si Feng menghasilkan cukup banyak kit menengah mana armor, yang semuanya dimaksudkan untuk anggota Legiun Dewa Gelap. Selama 2 hari ini, banyak hal terjadi di seluruh domain dewa juga. Salah satu perkembangan ini adalah bahwa banyak guild telah berhasil merampok tim Dungeons yang beranggotakan 50 orang dan telah memindahkan pesaing mereka ke tim Dungeons yang beranggotakan 100 orang. Namun, Dungeon 100 orang secara signifikan berbeda dari Dungeons 50 orang. Orang bisa mengatakan bahwa Dungeon beranggotakan 50 orang adalah pemanasan untuk Dungeons beranggotakan 100 orang. Jumlah monster dan kekuatan monster di dalam Dungeon 100 orang sama-sama secara signifikan lebih tinggi daripada di Dungeon 50 orang. Tentu saja, rampasan dari Dungeon 100 orang juga akan membuat banyak pemain ngiler. Awalnya, peralatan Fine Gold level 30 sangat sulit diperoleh. Namun, jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam hard mode dungeon 100 orang, bahkan monster peringkat Chieftain di dalam dungeon akan menjatuhkannya.
Ada juga Fine Gold Set Equipment khusus untuk berbagai kelas. Namun demikian, bagian paling menarik tentang Dungeon 100 orang masih harus menjadi desain penempaan dan berbagai macam resep ramuan langka yang tidak dapat diperoleh dari tempat lain. Mendapatkan bahkan satu desain atau resep akan berarti kekayaan tanpa akhir. Sementara itu, Zero Wing juga mati-matian mencoba menyerang dungeon beranggotakan 100 orang. Namun, meskipun mendapatkan kekuatan kegelapan, kemajuan kekuatan utama Zero Wing hanya di bawah standar. 100 orang dungeon memiliki total 6 bos utama. Saat ini, Zero Wing hanya berhasil mengalahkan mereka berdua. Mereka belum melihat seperti apa penampilan bos terakhir. Selain bersaing lebih dari 100 orang dungeons, hal berikutnya yang paling menggairahkan pemain adalah aktivasi daftar Colosseum. Bagi para ahli, ini adalah manfaat yang relatif baik. Daftar Colosseum juga berfungsi sebagai insentif bagi pemain untuk meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan dan kekuatan tempur mereka. Daftar Colosseum adalah peringkat kekuatan tempur Divine Colosseum. Selama seseorang berhasil membuat peringkat dalam daftar, mereka akan mendapatkan poin Colosseum yang sesuai. Pemain dapat menggunakan poin-poin ini untuk menukar banyak item seperti peralatan, keterampilan, ramuan, bahan langka, dan banyak lagi item. Di antara mereka, daya tarik terbesar adalah peralatan yang tersedia. Tidak hanya ada level 30 Dark Gold Equipment yang tersedia, tetapi bahkan level 30 Dark Gold Set Equipment juga siap untuk ditukar. Karena alasan ini, Colosseum ilahi di seluruh domain dewa menjadi sangat populer. Banyak pemain berjuang mati-matian untuk menaikkan peringkat mereka di daftar Colosseum. Persekutuan besar mengirim anggota inti mereka satu demi satu untuk menantang Colosseum ilahi. Untuk sementara waktu, banyak ahli tersembunyi muncul di seluruh domain dewa, memberi pemain kejutan besar. Tidak ada yang mengira bahwa sebenarnya ada begitu banyak ahli dalam domain dewa. Sementara itu, Si Feng saat ini duduk di kamar pribadi besar di Colosseum ilahi dari kota Sungai Putih. Bab 643 Sumber daya keuangan yang menakjubkan. Di dalam Divine Colosseum yang menjulang tinggi. Lusinan layar besar tergantung di dalam aula utama Divine Colosseum saat ini sedang memajang video pertempuran para ahli yang berhasil mencapai lantai 4 Colosseum. Tantangan di dalam Divine Colosseum murni dimaksudkan untuk menguji seberapa banyak kekuatan tempur yang bisa diberikan oleh seorang pemain. Kualitas peralatan pemain tidak relevan dalam tantangan ini. Bahkan seorang pemain yang hanya menggunakan peralatan perunggu bisa melewati lantai 4. Namun, pemain biasa akan mengalami kesulitan hanya melewati lantai pertama Divine Colosseum, belum lagi lantai keempat. Di White River City, para ahli yang mampu menembus lantai 4 sama jarangnya dengan bulu burung Phoenix. Adapun pemain yang tidak memiliki kristal sihir untuk menantang Divine Colosseum, mereka juga bisa menonton video pertempuran para ahli di aula utama. Tentu saja, video-video ini hanya dirilis dengan persetujuan para pemain yang terlibat. Pemain juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri. Melihat pemakaman surga ada di sini lagi, semua orang di aula dengan cepat memperhatikan kedatangan sekelompok pemain. Para pemain ini adalah level 30 yang seragam, dan mereka adalah anggota kekuatan utama pemakaman surga saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa mereka bertujuan untuk mendapatkan clear pertama dari dungeon beranggotakan 100 orang, para pemain ini pasti sudah lama naik level. Meski begitu, level mereka saat ini jauh di depan pemain biasa. Selain level mereka, peralatan anggota pemakaman surga juga sangat menarik. Sebagian besar dari mereka membual level 30 Fine Gold dan Dark Gold Equipment, dengan yang paling rendah adalah level 25 Dark Gold Equipment. Sebaliknya, peralatan khas pemain biasa saat ini hanya level 25 peralatan misterius besi. Hanya para pemain elit yang memiliki beberapa potong peralatan rahasia perak level 25. Tidak hanya pemakaman surga memiliki begitu banyak ahli, tetapi para ahli ini juga datang ke sini untuk berlatih beberapa kali setiap hari. Itu membuat kamu bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Memiliki lebih banyak pakar dalam suatu geng adalah lebih baik, tentu saja. Selain itu, dengan berlatih di sini, mereka dapat meningkatkan peringkat mereka di daftar Colosseum dan mendapatkan poin untuk ditukar dengan peralatan emas gelap.
Selain dari meningkatkan teknik tempur mereka, yaitu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengapa mereka tidak melakukannya? Petik 2. Baru-baru ini, pemakaman surga telah tumbuh semakin kuat. Awalnya, mereka memiliki kurang dari 10 anggota yang berhasil melewati lantai 4. Sekarang, setelah hanya beberapa hari, jumlah itu hingga 20. 2 anggota persekutuan bahkan telah berhasil mencapai lantai 6. Di seluruh kota Sungai Putih, pemakaman surga hanya sedikit lebih rendah dari Overwhelming Smile dan Zero Wing. Petik 2. Bukankah itu hanya karena persekutuan kaya? Menantang menara percobaan menghabiskan 1 kristal ajaib setiap kali. Biasanya, ketika kita menyerang Dungeons, kita hanya akan mendapatkan 1 magic crystal setelah banyak kesulitan. Bahkan kemudian, kita masih harus membaginya di antara beberapa orang. Setelah merampok Dungeons sepanjang hari, giliran kita untuk mendapatkan kristal mungkin masih belum datang. Sementara itu, anggota kekuatan utama pemakaman surga mendapatkan tunjangan harian dari 5 kristal sihir, sehingga mereka bisa menantang menara percobaan 5 kali sehari. Dengan 100 anggota di pasukan utama, pemakaman surga harus menghabiskan 500 kristal ajaib per hari. Karena Divine Colosseum, harga sihir kristal saat ini telah lama naik beberapa kali lipat. Saat ini, setiap kristal bernilai 20 perak, namun ada kekurangan. Masih ada ruang untuk kenaikan harga. Petik 2. Betul. Aku tahu aku seharusnya menyimpan beberapa kristal ajaib. Aku sudah bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Petik 2. Akan lebih bagus jika aku bisa menjadi anggota kekuatan utama pemakaman surga. Banyak pemain memandang dengan iri ketika anggota pemakaman surga berjalan menuju menara percobaan. Bahkan senyum luar biasa yang kaya tidak mampu membayar kemewahan seperti itu. Saat ini, 500 kristal sihir setara dengan 100 emas. Tentu saja, sebagian besar kristal sihir ini berasal dari ruang bawah tanah yang digerebek oleh persekutuan. Jika tidak, bahkan pemakaman surga akan merasa sangat membebani untuk membayar 100 emas setiap hari. Tanda hubung. Sementara itu, si Feng, yang telah menyewa kamar pribadi yang besar di Divine Colosseum, saat ini berdiri di hadapan 300 orang. Orang-orang ini adalah semua pemain yang telah ia pilih untuk Legion Dewa Gelap. Saat ini, semua orang di Legion Dewa Gelap merasa bersemangat. Anggota-anggota ini tidak berharap untuk dapat bertemu pemimpin persekutuan legendaris mereka, Black Flame, secara langsung. Selain itu, Black Flame bahkan akan memelihara mereka sendiri. Pelatihan ini adalah hak istimewa yang tidak tersedia di tempat lain di seluruh kerajaan Star Moon. Tidak ada seorang pun di Star Moon Kingdom yang tidak mengetahui Asura Satu Hit, pakar nomor 1 yang diakui secara publik dari kerajaan Star Moon. Biaya kuliah dengan ahli nomor 1 dari kerajaan Star Moon adalah hak istimewa di luar harga. Aku akan mematikan ini dulu. Meskipun kamu semua anggota resmi Legion Dewa Gelap dan dapat menikmati manfaat yang sangat tinggi, Legion Dewa Gelap beroperasi pada sistem eliminasi. Menunggu di belakang kamu adalah 700 anggota cadangan. Jika kekuatan kamu ditemukan ingin, anggota cadangan akan menggantikan kamu, kata si Feng dengan nada muram. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing akan menerima 10 kristal sihir setiap hari untuk menantang menara percobaan. Aku akan memberi peringkat kamu berdasarkan catatan pertempuran kamu di menara percobaan. Pada akhir setiap minggu, aku akan membandingkan 30 anggota resmi terakhir dengan 30 anggota cadangan teratas. Pemenang akan menjadi anggota resmi, sedangkan yang kalah akan pergi pada tim cadangan. Petik 2. Semua orang tidak bisa membantu tetapi terkesiap. Persaingan sangat ketat, hingga 30 orang mungkin keluar setiap minggu. Namun, semua orang juga terkejut dengan kemurahan hati Zero Wing. Legiun Dewa Kegelapan memiliki 300 anggota. Jika setiap anggota dapat menghabiskan 10 kristal ajaib sehari, itu berarti Zero Wing akan menghabiskan total 3000 kristal atau 600 emas setiap hari. Pengeluaran ini tidak bisa dibayangkan. Bahkan guild kelas 1 tidak membanggakan sumber daya keuangan yang menakutkan seperti itu. Apa yang tidak ada yang tahu adalah bahwa, bahkan jika Zero Wing memiliki uang sebanyak itu, tidak mungkin untuk membeli begitu banyak kristal sihir. Saat ini, berbagai guild besar memperlakukan sihir kristal seperti sumber daya strategis.
Mereka tidak akan menjual kristal sihir mereka sama sekali. Seseorang hanya dapat membeli sejumlah kecil dari pemain independen. Namun, bahkan sebelum rilis Kolosseum Ilahi, si Feng sudah menugaskan Melancholic Smile dengan membeli kristal ajaib dalam jumlah besar. Mereka menghabiskan hampir semua koin yang mereka peroleh dari persediaan Magic Crystals. Saat ini, perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki beberapa gudang yang penuh dengan kristal ajaib. Ah, benar, aku lupa menyebutkan satu hal lagi. 30 orang teratas akan menerima undangan untuk menjalani pelatihan bersama dengan para ahli tingkat teratas persekutuan, si Feng tertawa. Aku percaya kalian semua mungkin pernah mendengar bagaimana Zero Wing memiliki tempat latihan khusus. Apakah kamu akan bisa pergi ke sana dan berlatih akan tergantung pada usaha kamu. Petik 2. Pemimpin persekutuan, kamu tidak menipu kita, kan? Bisakah kita benar-benar pergi ke tempat itu? Banyak anggota Dewa Kegelapan mengantisipasi. Mereka memang mendengar bahwa Zero Wing memiliki fasilitas pelatihan khusus di dunia nyata. Di sana, orang bisa meningkatkan teknik tempur mereka. Orang juga bisa mempelajari teknik-teknik pertempuran canggih yang dikabarkan dan menjadi ahli tingkat atas yang sebenarnya. Awalnya, pelatihan di tempat itu adalah hak istimewa yang tersedia hanya untuk sejumlah anggota inti. Tidak ada yang mengira bahwa anggota resmi Legiun Dewa Kegelapan pun dapat menerima perlakuan seperti itu. Selama kamu bisa masuk 30 besar, kamu bisa pergi secara alami. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Big Dipper Training Center baru saja menyelesaikan renovasi Greenwater Villa. Villa dilengkapi dengan semua jenis peralatan pelatihan dan sekarang dapat menampung lebih banyak orang. Kalau tidak, dia benar-benar tidak akan bisa memperluas penggunaannya kepada anggota Legiun Dewa Kegelapan. Ketika si Feng selesai berbicara, suasana di dalam kamar pribadi langsung berubah. Semua orang di sana dipenuhi dengan semangat juang, dan mereka tidak bisa membantu tetapi ingin berlari ke menara percobaan saat ini juga untuk meningkatkan peringkat mereka. Setelah si Feng mendistribusikan kristal sihir dan menyimpulkan pertemuan, semua orang segera bergegas keluar dari kamar pribadi dan berlari secepat mungkin menuju menara percobaan. Adegan ini membuat para pemain di dalam aula utama terpana. Bab 644 Persaingan Rahasia. Seberapa kaya Zero Wing? Mereka sebenarnya mengirim begitu banyak orang ke menara percobaan sekaligus. Petik 2. Mereka harusnya anggota Legiun Dewa Kegelapan yang baru terbentuk. Aku mendengar bahwa manfaat yang mereka terima hanya di bawah apa yang dinikmati kekuatan utama Zero Wing. Petik 2. Menjadi anggota inti persekutuan harus hebat. Mereka bisa memasuki menara percobaan setiap hari. Di sisi lain, pemain independen seperti kita hanya bisa masuk sekali dalam waktu yang lama. Petik 2. Aku tahu, drop rate Magic Crystals terlalu rendah di party Dungeons. Ini hanya lebih tinggi di tim Dungeons. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari persekutuan nomor 1 kota Sungai Putih. Bahkan senyuman luar biasa hanya dapat mengirim 200 anggota setiap hari, sementara pemakaman surga hanya mengirim 100 anggota. Di sisi lain, Zero Wing mengirim 300 orang sekaligus. Selain itu, mereka hanya anggota Legiun Dewa Kegelapan. Petik 2. Semua orang sangat cemburu. Hanya anggota dari guild besar yang memiliki akses ke persediaan besar kristal sihir setiap hari. Pemain independen harus berjuang hanya untuk mendapatkan satu kristal. Adapun guild kecil, meskipun mereka juga mampu memasok magic kristal kepada anggota mereka, mereka tidak mampu menawarkan sejumlah besar setiap hari. Seseorang bisa mengukur kekuatan finansial guild di White River City dengan jumlah anggota yang memasuki menara percobaan. Apa yang menakjubkan tentang Zero Wing? Bisakah kekuatan keuangannya dibandingkan dengan Overwhelming Smile? Guardian Knight level 30, Lone Tyrant, mencibir ketika dia memasuki Divine Colosseum. Sejak pembubaran Bintang Kegelapan, Lone Tyrant berpegang teguh pada kebenciannya terhadap Zero Wing. Jika bukan karena Zero Wing, Darkstar akan menjadi penguasa kota Sungai Putih, dan dia akan berdiri sebagai kaisar. Karena kenaikan terus-menerus Zero Wing, dia sekarang hanya salah satu anggota inti Overwhelming Smile. Dia bahkan bukan ketua Mets Guild, dia tidak lebih dari umpan meriam. Namun, itu juga karena inilah dia bisa merasakan betapa menakutkannya dunia bawah. Terutama, setelah evolusi ketiga domain dewa,
Underworld telah meningkatkan investasinya di domain dewa beberapa kali lipat, menuangkan sejumlah besar uang ke dalam permainan. Tidak hanya organisasi mulai merekrut sejumlah besar ahli, tetapi juga mengumpulkan stok besar kristal sihir, yang sangat penting bagi pemain saat ini. Bahkan geng kelas 1 tidak bisa bersaing dengan sumber daya keuangan dunia bawah. Pengaruh Underworld mencakup hamparan luas domain dewa. Itu bisa membeli kristal sihir melalui beberapa jalan. Ini adalah keuntungan yang tidak dimiliki banyak guild kelas 1. Dengan semua kristal sihir ini, Underworld dapat dengan cepat memelihara banyak ahli melalui Divine Colosseum. Gods Domain bukanlah permainan yang bisa didominasi oleh kekuatan pemain tunggal. Bahkan jika Si Feng lebih kuat, dia hanya bisa membela kota Sungai Putih. Namun, kota Sungai Putih bukan satu-satunya kota di kerajaan Star Moon, apalagi domain dewa. Sejauh yang Lone Tyrant tahu, Underworld belum menyerah pada pesta yang ditawarkan White River City. Oleh karena itu, organisasi itu sekali lagi menginvestasikan dana yang signifikan dan Magic Crystals, cukup untuk membuat guild kelas 1 menjadi malu. Di permukaan, Overwhelming Smile mengirim hanya 200 anggota ke menara percobaan setiap hari. Selain itu, setiap anggota hanya bisa menantang menara percobaan 3 kali sehari. Namun dalam kenyataannya, Overwhelming Smile diam-diam mengirim sejumlah besar ahli tersembunyi untuk menantang menara percobaan juga. Kelompok ahli ini terdiri dari hampir 400 orang, 2 kali lipat dari yang dikirim oleh persekutuan secara terbuka. Secara total, Overwhelming Smile mengirim hampir 600 orang ke Trial Tower setiap hari, memberi masing-masing 3 tantangan bagi setiap anggota. Publik sudah tercengang oleh kekuatan finansial pemakaman surga. Sayangnya, dibandingkan dengan senyum luar biasa, pemakaman surga bukan apa-apa. Setelah memasukkan sumber daya tambahan yang diterima Warwolf dan kelompok ahli top tiernya, Overwhelming Smile menghabiskan hampir 2000 Magic Crystal setiap hari. Berapakah jumlah pengeluaran pemakaman surga sebesar 500 kristal sihir? Lone Tyrant, kendalikan mulutmu. Ini bukan saatnya bagi Overwhelming Smile untuk menampilkan kekuatannya. Biarkan Zero Wing dan Heaven's Burial berjemur di pusat perhatian. Menonton Legion Dewa Gelap memasuki menara percobaan, senyum tipis muncul di wajah Feng Xuanyang. Dengan kebanggaan dan kesombongan, dia berkata, "Api hitam, kepuasan kamu tidak akan bertahan lama." Sebenarnya, Feng Xuanyang tidak mengharapkan Underworld untuk terus berinvestasi di kota Sungai Putih. Dia berpikir bahwa organisasi hanya akan membiarkan Overwhelming Smile, guild yang dia kendalikan, berjuang untuk dirinya sendiri. Saat ini, ada sangat sedikit ahli yang berhasil melewati lantai 4 Divine Colosseum. Di antara mereka, Zero Wing memiliki paling banyak dengan total 36 orang. Senyum yang luar biasa datang di urutan kedua. Jumlahnya 29 orang. Selanjutnya adalah Pemakaman Surga. Itu memiliki 20 orang. Aliansi Assassin berdiri di tempat keempat. Persekutuan hanya memiliki 14 orang. Di tempat kelima, Cloud9 memiliki 12 orang. Di tempat keenam, Pengadilan Yin yang memiliki 11 orang. Namun, Overwhelming Smile telah menyembunyikan sebagian besar pasukannya. Misalnya, 29 pakar mereka tidak termasuk Warwolf dan timnya. Pada kenyataannya, persekutuan memiliki lebih dari 50 orang yang telah melewati lantai 4. Senyum yang luar biasa telah lama melampaui Zero Wing dengan cepat. Apalagi seiring berjalannya waktu, jumlah itu hanya akan bertambah. Segera, itu akan menjadi giliran senyum yang luar biasa untuk memerintah kota Sungai Putih. Tanda hubung. Sementara berbagai guild besar di White River City bersaing memperebutkan first clear dari 100 orang dungeon dan membandingkan perkembangan mereka di Colosseum Ilahi. Si Feng telah menggunakan Alkitab Kegelapan untuk melakukan perjalanan ke Evil Ghost Domain. Setelah 2 hari absen, Si Feng menemukan bahwa Distrik 1 telah berkembang pesat. The Shelter telah menganeksasi 6 shelter lain dan menginvestasikan semua kristal jiwa yang mereka peroleh untuk mempromosikan Bar Lions, meningkatkannya ke Bar 2 bintang. Sekarang, produksi 100 Berry Wine telah meningkat menjadi 50 botol per hari. Menurut pengaturan Si Feng, 20 botol akan disimpan di Shelter District 1, sementara ia akan membawa 30 botol yang tersisa bersamanya.
Si Feng telah pergi selama 2 hari sekarang, jadi dia memiliki persediaan 60 botol. Si Feng juga membawa persediaan batu cahaya untuk Blue Frost dan yang lainnya. Malam di Dark Den lebih lama dari hari-hari. Karenanya, Light Stone jauh lebih berguna bagi para pemain ini. Memiliki persekutuan itu luar biasa. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kita akan mendapatkan barang seperti ini. Bahkan di malam hari, 10 partai teratas kita akan dapat menggiling dengan aman. Blue Frost menyatakan keterkejutannya ketika dia menatap Lightstone di tangannya. Tidak ada satupun shelter in the Dark Den yang memiliki sesuatu seperti stone cahaya. Selain grinding dan casting, batu cahaya juga bisa digunakan selama serangan monster untuk melemahkan monster, membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan shelter. Benar. Tujuan utama aku datang ke sini saat ini adalah untuk memberikan ini kepada kamu, kata si Feng sambil mengambil bab penampungan dari tasnya. Bab penampungan adalah item yang bisa mempromosikan penampungan dengan 1 peringkat, hingga maksimum penampungan besar. Ketika semua orang melihat bab penampungan, mereka tercengang. Sampai sekarang, tempat perlindungan besar adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh pasukan persekutuan. Meskipun mereka telah memikirkan untuk meningkatkan shelter Distrik 1 ke tempat perlindungan besar berkali-kali sebelumnya, itu terlalu sulit bagi pemain independen. Mereka akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk mengumpulkan tenaga kerja dan sumber daya yang dibutuhkan. Waktu itu mungkin diperpanjang lebih lanjut tergantung pada perkembangan mereka pada pencarian yang terlibat. Namun, sekarang, dengan bab penampungan, mereka dapat meningkatkan penampungan Distrik 1 menjadi penampungan besar tanpa melalui semua masalah itu. Mereka kemudian akan memenuhi syarat untuk bersaing untuk mendapatkan dominasi di Dark Den. Zero Wing sangat mencengangkan. Kemurahan hati si Feng telah mengukir gagasan ini pada Blue Frost dan hati semua orang. Banyak pasukan persekutuan dalam Gelap Den telah menghabiskan banyak upaya konyol untuk meningkatkan medium shelter menjadi large shelter. Mereka telah mengumpulkan semua sumber daya dari shelter di bawah kendali mereka dan telah menghabiskan banyak waktu untuk melakukannya. Di sisi lain, si Feng telah menyelesaikan prestasi yang sama dengan santai mengungkapkan bab penampungan. Jika pasukan persekutuan lain menemukan ini, mereka pasti akan tercengang. Lotus, mulailah persiapan. Kami akan meningkatkan shelter, Blue Frost memproklamirkan, menyeringai di chapter of shelter di tangan si Feng. Bab 645 Administrator. The Evil Ghost Domain sangat luas. Itu kira-kira 1/5 ukuran Star Moon Kingdom. Ada juga beberapa shelter di dalam domain. Di antara shelter ini, beberapa di bawah kendali persekutuan besar. Namun, tidak ada penampungan tunggal dalam Evil Ghost Domain telah dipromosikan menjadi tempat penampungan besar sampai hari ini. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya mempromosikan tempat perlindungan menengah ke tempat perlindungan besar. Ketika medium shelter menjadi large shelter, kapasitas pemainnya meningkat dari 30.000 menjadi 100.000. Tidak hanya ini akan meningkatkan kemampuan pertahanan shelter, tetapi populasi yang lebih besar juga akan meningkatkan kecepatan pengumpulan soul crystals beberapa kali. Yang paling penting, setelah menjadi hunian besar, hunian bisa memiliki 3 spesialisasi, yang 2 lebih dari medium hunian. Selain itu, volume produksi spesialisasi ini akan meningkat secara signifikan. Awalnya, Lyons Bar Bintang 1 hanya menghasilkan 20 botol 100 berry wine per hari. Setelah menjadi tempat perlindungan besar, produksi 50 botol Lyons Bar sehari meningkat 2 kali lipat. Dengan kata lain, Lyons Bar Bintang 2 dapat menghasilkan 100 botol 100 berry wine setiap hari. The 100 berry wine adalah alat langka yang dapat meningkatkan tingkat kompatibilitas pemain dengan senjata mereka untuk waktu yang singkat. Memungkinkan pemain untuk memahami perasaan dan kehalusan tingkat kompatibilitas yang ditingkatkan. Itu adalah item terbaik untuk para ahli budidaya. The 100 berry wine jauh lebih efektif daripada menara percobaan Divine Colosseum. Jika tidak, tanpa Divine Colosseums di dalam Dark Den, para pemain ini akan mandek dan jauh tertinggal dari pemain lain. Setengah jam kemudian, pilar kristal surgawi di dalam Distrik 1 Shelter melepaskan cahaya merah yang memukau yang melesat ke langit. Sebuah penghalang merah samar kemudian mulai terbentuk di sekitar shelter. Untuk sementara waktu, selain si Feng dan yang lainnya yang saat ini berada di dalam Heavenly Crystal Pillar,
setiap pemain dipindahkan dari shelter. Pada saat berikutnya, shelter mulai mengembang. Pada saat yang sama, bangunan baru mulai muncul, satu demi satu. Beberapa saat kemudian, ukuran medium shelter telah meningkat 10 kali lipat. Ketika shelter berhenti berkembang, pengumuman sistem menjangkau setiap pemain di dalam Evil Ghost Domain. Pengumuman sistem Evil Ghost Domain, selamat kepada Shelter District 1 karena telah menjadi yang pertama di Evil Ghost Domain untuk menjadi shelter besar. Menghargai 1000 kristal jiwa untuk penampungan. Semua pemain District 1 akan menerima buff yang dilindungi selama 2 hari yang meningkatkan semua atribut sebesar 10%. Volume produksi spesialisasi shelter akan meningkat sebesar 100% selama 7 hari. Pengumuman sistem membuat para pemain Distrik 1 terpesona. Distrik 1 kita terlalu menakjubkan. Kami benar-benar menjadi tempat perlindungan besar. Kami tidak perlu khawatir akan mendapatkan mons begitu kami mencapai level 40. Semua orang merayakan pencapaian baru. Saat ini, para pemain shelter sudah mendekati level 40. Tidak akan lama sebelum mereka mencapai tonggak sejarah itu. Namun, meningkatkan tempat perlindungan menengah ke tempat perlindungan besar tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Jika mereka ingin mendapatkan mons, mereka tidak punya pilihan selain pergi ke tempat perlindungan besar lainnya dan membayar biaya selangit untuk membeli satu. Selain itu, mereka harus mendapatkan izin dari pihak penguasa shelter sebelumnya. Kalau tidak, mereka tidak akan dapat membeli gunung bahkan jika mereka mampu membelinya. Namun, sekarang, mereka tidak lagi harus khawatir tentang masalah seperti itu. Mereka bisa membeli gunung dengan harga murah dari shelter mereka sendiri. Tanda hubung. Sementara itu, berbagai shelter lain di Evil Ghost Domain terpana. Biasanya, untuk mempromosikan penampungan menengah ke penampungan besar, seseorang harus mengumpulkan sebagian besar sumber daya yang tersedia dalam domain dan menginvestasikan banyak waktu. Meskipun Distrik 1 adalah salah satu shelter terkuat di Evil Ghost Domain dan telah menganeksasi beberapa pesaing, itu seharusnya masih membutuhkan waktu lama sebelum menjadi tempat perlindungan besar. Namun, setelah hanya beberapa hari sejak Distrik 1 mulai menganeksasi tempat perlindungan lainnya, tempat itu telah berhasil ditingkatkan menjadi tempat perlindungan besar. Itu tak terbayangkan. Hubungi pemimpin First Party Distrik 1, Blue Frost, segera. Katakan padanya bahwa Distrik 9 kami bersedia tunduk. Petik 2. Bagaimana mereka mengelola ini begitu cepat? Bukankah lebih bermanfaat untuk bergabung dengan Distrik 1, daripada bergabung dengan serikat pekerja, sekarang? Kita perlu menuju Distrik 1 dan mendiskusikan aliansi. Petik 2. Tak lama setelah sistem diumumkan, 10 partai teratas di banyak shelter membahas upaya mencari bantuan dengan Distrik 1. Ketika medium shelter menjadi large shelter, itu bisa menampung 70.000 pemain lebih dari sebelumnya. Ini bisa dengan mudah memenuhi populasi 2 atau 3 tempat perlindungan menengah. Jika mereka bisa mendapatkan slot untuk diri mereka sendiri, mereka tidak perlu khawatir mendapatkan gunung di masa depan. Mereka juga dapat menikmati berbagai manfaat yang hanya tersedia di tempat perlindungan besar. Sementara itu, di dalam pilar kristal surgawi Distrik 1, Frost Biru dan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka mengharapkan promosi shelter, mereka tidak pernah berharap cengkeraman mereka atas shelter menjadi lebih kuat. Selama ini, shelter menjadi milik semua penghuninya. Sementara itu, mereka, 10 partai shelter teratas, hanya bertindak sebagai manajer, mereka bukan pemiliknya. Para manajer ditentukan melalui kontribusi saham. Jika pihak lain memiliki lebih banyak saham kontribusi daripada yang mereka miliki, mereka akan segera diganti. Biasanya, aturan ini berlaku cepat bahkan setelah penampungan ditingkatkan. Hanya, setelah promosi shelter, 10 partai peringkat teratas akan menerima sejumlah besar saham kontribusi, membuatnya lebih sulit bagi pihak lain untuk bersaing untuk posisi 10 besar. Namun, sementara itu mungkin sulit bagi pasukan persekutuan untuk mengambil alih penampungan yang kuat dengan paksa, itu tidak sepenuhnya mustahil. Namun, setelah Si Feng menggunakan bab penampungan, sistem manajemen telah berubah. Si Feng telah menjadi administrator penampungan. Administrator jauh lebih kuat daripada manajer. Si Feng sekarang bisa secara sewenang-wenang menghapuskan pemain dari Distrik 1,
mengasingkan mereka dari distrik dan manfaat yang ditawarkan penampungan. Tidak ada pemain lain yang memiliki otoritas ini. Tentu saja, ini tidak berguna melawan 10 partai teratas shelter. Selain itu, ada batasan jumlah pemain yang bisa dihapus oleh administrator setiap hari. Meski begitu, otoritas administrator sangat menakutkan. Sekarang, mereka memiliki kemampuan untuk menghilangkan potensi ancaman dengan mudah, mencegah tempat perlindungan lainnya dari rencana perlindungan terhadap tempat perlindungan mereka. Lebih penting lagi, administrator memiliki wewenang untuk memveto keputusan. Misalnya, jika 10 partai teratas ingin membangun sesuatu, bahkan jika semua 10 partai setuju, administrator dapat menyuarakan penolakan mereka, dan masalah itu akan berakhir di sana. Selain itu, posisi administrator tidak terkait dengan kontribusi saham. Dengan kata lain, bahkan jika orang lain mengumpulkan lebih banyak kontribusi daripada administrator, mereka tidak dapat menggantikan administrator. Satu-satunya cara untuk menggulingkan administrator dan mengambil alih shelter adalah dengan menyerang seluruh shelter dan menghancurkannya. Namun, tidak mudah untuk menyerang tempat perlindungan besar. Dengan kata lain, saat ini, shelter District 1 berada di bawah kendali penuh Zero Wing. Orang luar tidak bisa mencurinya. Jadi bab penampungan memiliki fungsi seperti itu juga. Si Feng juga baru mengetahui ini setelah menggunakan bab penampungan. Namun, dengan ini, dia tidak perlu khawatir kehilangan shelter ke persekutuan lain. Dia bisa memerintah dengan tangan besi. Dengan cara itu, dia bisa menginvestasikan lebih banyak sumber daya di shelter District 1, mengubahnya menjadi benteng besi. Setelah itu, Si Feng meninggalkan manajemen shelter ke Blue Frost. Dia kemudian membeli semua botol 100 berry wine yang tersedia dari Lions Bar dan mengambil sejumlah besar batu permata yang telah disiapkan Blue Frost sebelum kembali ke White River City. Karena shelter baru saja ditingkatkan menjadi large shelter, produksinya yang spesial telah meningkat. Sebagai hasil dari bonus 7 hari, Bar Lions dapat menghasilkan hingga 200 botol 100 berry wine setiap hari. Namun, karena Blue Frost dan yang lainnya sudah membeli 50 botol, hanya ada 150 botol yang tersisa. Meski begitu, Si Feng puas dengan jumlah ini. Bahkan satu botol 100 berry wine bisa menggoda banyak ahli, belum lagi 210 botol. Dengan sebanyak ini, dia bisa meningkatkan kekuatan tempur anggota inti Zero Wing ke tingkat yang sama sekali baru.